Kak. Kembali lagi bersama kami, kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan rangkaian praktikum elektronika 2 modul kedua. Dengan saya sendiri, perkenalkan kami Luis Butar-Butar, Kendi Sibarani, dan Erlanto Exaudi Sitompul. Teman Kendi mohon izinkan untuk share. Di percobaan kedua yang berjudul penguat op M dengan umpan balik. Jadi tujuan dari percobaan kedua ini yaitu yang pertama mengamati dan mengenali prinsip umpan balik pada rangkaian. Yang kedua mengamati, mengukur dan menganalisa efek umpan balik pada frekuensi pol rangkaian orde 1, filter frekuensi rendah dan filter frekuensi tinggi. Yang ketiga, mengamati dan menganalisa efek umpan balik pada rangkaian dengan distorsi saturasi. Pengetahuan pendukungnya, yang pertama itu ada sistem dengan umpan balik. Sistem dengan loop terbuka sangat rentan terhadap gangguan dari luar. Berapapun besarnya, ketelitian sistem tersebut akan menghasilkan keluaran yang sangat buruk. Misalnya draw masuk pada sistem. Untuk memperoleh sistem yang lebih baik digunakan umpan balik. Jadi disinilah gunanya kita dalam mengetahui umpan balik di dalam percobaan ini. Untuk pengetahuan pendukungnya dapat kita lihat dalam modul dan untuk yang rangkaian pertamanya akan dijelaskan oleh teman kita. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk rangkaian yang pertama, yaitu respon rangkaian OP-AMP dengan umpan balik. Di sini kita disuruh menyusun rangkaian seperti gambar yang ini. Lalu yang kedua kita disuruh memanfaatkan selektor S1 untuk memilih RA, RB atau RC guna menentukan skala umpan balik output ke inputnya. Jadi kita akan menggunakan frekuensi passbandnya sekitar 1 kHz, amplitude inputannya tidak mengalami saturasi dengan nilai VIN-nya 100 VRMS. Lalu kita disuruh menaikkan frekuensi sehingga mencapai sudut cut off 3 desibel. Lalu kita menggunakan untuk loop terbuka dan loop tertutup. Terusnya kita juga disuruh setelah kita mendapatkan hasil di atas, kita akan memasukkan resistor input resistor variabelnya. Berikut rangkaiannya, berikut ini rangkaian yang telah saya rangkai di multisim. Berikut rangkaiannya di mana kita menggunakan 3 amplifier, di mana ada kapasitor yang berada di amplifier kedua dan paralel dengan R4A dan R4B. Kita langsung masuk saja ke simulasinya. Di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 1 kHz dan amplitude juga sebesar 100 mVRMS. Kita coba langsung run untuk masuk ke sini. Di sini kita lihat pada gelombangnya, di sini channel 1 menghasilkan 99,9 mVRMS, di mana itu termasuk dengan 0,9 VRMS, dan channel 2 yaitu 1,99 VRMS. Nah, untuk mendapatkan penguatannya kita bisa mencarinya dengan mengurangkan CH2 dengan CH1. 1,99 dikurangi dengan CH1 tadi 0,9. Jadi dia 0,099. Jadi kita dapatkan dia itu 1,8 untuk penguatannya. Lalu untuk mencari tegangan cut off-nya seperti yang tadi di modul, kita lihat dulu modulnya ini tadi. Ini modul tadi kita disuruh untuk mencari cut off-nya pada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, saya tadi sudah lupa mengatakan bahwa kita sekarang ini sedang berada di rangkaian terbuka ya. Rangkaian yang ada terbuka itu bisa dilihat dari ini RA, RB, RC-nya. Jika dia tidak kali tersambung ke rangkaian selainnya, maka dia itu adalah rangkaian terbuka, loop terbuka. Oke,
kita masuk ke sini. Untuk mencari cut off-nya dengan perhitungan manual, kita mendapatkan yaitu cut off-nya 1,441. Jadi kita harus membuat CH2-nya ini senilai 1,41 dengan mengurangkan frekuensi yang ada yang kita pakai 1,1 kHz, menambahkan tepatnya. Kita run terlebih dahulu. Nah, kita run, kita mendapatkan hasil penguatannya seperti ini. VRMS-nya kita ingin mengubahnya menjadi 1,41 dengan cara kita naikkan belum, 15 belum juga, nah berarti dia akan menjadi cut off-nya akan terdapat pada frekuensi 15,7 kHz dengan VRMS 1,41 volt VRMS. Jadi kita disimpulkan di sini dapat kita lihat bahwa cut off itu mengakibatkan tegangan akan menjadi lebih kecil daripada nilai frekuensinya, atau frekuensi lebih besar dari tegangannya. Itu pada nilai cut off pada rangkaian terbuka ini. Selanjutnya kita mau mencari resistansi inputnya, di mana sini sudah saya tambahkan R inputnya sebesar 2,6 kilo ohm yang terhubung dengan rangkaian. Kita masih menggunakan amplitude yang sama dan frekuensi juga yang sama. Di sini kita coba run. Nah, kita di sini mendapatkan channel outputnya itu 62,8 mV. Kita harus mengubahnya menjadi 50. Jadi 49 setengah dari yang sebelumnya. Yang sebelum tadi kan adalah 199, ini kita ubah dia ke 50 yang mendekati 50 tepatnya. Masih terlalu jauh. Ini dia. Jika dia persen dari R inputnya 85%, dia mendapatkan R input, yang dimana R input itu adalah nilai dari setengahnya R yang sebelumnya tadi, R yang satu tadi, yaitu 99 dibagi 2 itu 49 ya. Ini mendekati ke 5, maka ini adalah R input dengan 85% di R inputnya. Selanjutnya kita akan masuk ke loop tertutupnya. Tadi kita sudah masuk ke loop terbuka, sini kita masuk ke loop tertutup, di mana kita akan mencoba di RA-nya dulu. Di RA-nya saja maksudnya, karena ini ada 3 percobaan, ada 3 rangkaian bisa ditutup. Untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan RA saja, yaitu 110 kilo ohm. Kita menutup yang pertama ini, lalu kita dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude yang masih sama 100 mV/ms. Kita run. Hasilnya penguatannya akan menghasilkan 99,9 mV atau 0,09 VRMS dengan channel 2 nya itu 1, selanjutnya kita masuk ke rangkaian input,
di mana di sini kita terdapat 3 rangkaian input yang akan saya coba hanya satu saja, yaitu di sini RA saja. Kita tetap menggunakan ini amplitude sebesar 100 mFRMS dan frekuensi 1 kHz. Lalu kita coba run. Nah, kita mendapatkan 99,9 mV atau 0,9 volt RMS, dan videonya seperti tadi. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya juga, kita mencari cut off-nya, lalu kita masuk ke ini. Saya sudah memasukkan R inputnya, kita ubah nilainya menjadi 2,6. Nah, jadi saya sudah mengubah R inputnya jadi 2,6 kilo ohm. Jadi kita akan mencari R input untuk rangkaian ini. Di saat kita sudah masukkan R input variabelnya, kita masih tetap menggunakan frekuensi 1 kHz dan amplitude 100 mFRMS. Kita run. Jadi kita sudah membuat loop tertutup ya, sudah menutupnya. Nah, di sini dia tertera di CH1-nya itu adalah 62,8 mV. Dimana kita kalau misal mencari R inputnya, kita akan mendapatkan CH1-nya itu yaitu 50. Sebelumnya tadi saat kita tidak menggunakan variabel, R1-nya CH1-nya itu 99,9 mV. Nah, sekarang untuk mendapatkan R input, setelah kita masukkan R inputnya, kita akan mendapatkan hasilnya itu 50 atau 49,9 mV. Kita bisa mengubahnya dengan persenannya, ini kita ubah, kita tambahkan lagi sampai dia mendekati 50. Nah, di 85% dia menghasilkan 49,8 mV. Begitu, berarti inilah R input yang sesuai dengan rangkaian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian HPF OR D1 dengan op-amp, di mana C1 terhubung secara seri dengan R3 dan R4 terhubung secara paralel dengan R5. Untuk switch ada 3 switch, yaitu RA1, RD1 dan RC1, di mana rangkaiannya masih open loop dan tanpa menggunakan resistansi input. Baik, mari kita jalankan. Untuk generator sinyalnya kita sesuaikan frekuensinya 13 kHz, dan untuk amplifiernya sebesar 100 mFRMS. Kita sip. Oke. Oke, 100 mFRMS. Oke, sudah. Dan untuk oscilloscope-nya kita rangkan. Baik, untuk kita atur channelnya, channel 1 kita buat ke PRMS, channel 2 juga kita buat ke PRMS. Oke. Baik, untuk hasil run pada percobaan ini dengan rangkaian masih open loop, di mana tegangan untuk CH1-nya sebesar 99,9 mFRMS dan untuk channel 2-nya sebesar 1,99 mFRMS. Untuk
tegangan cutoff-nya, untuk frekuensi cutoff-nya sebesar 13 kHz, dan untuk resistansinya sebesar, ya inilah kita bagi 2,5, ini 99,9 mV, berarti ini sekitar 100 jadi 50 mA. Baik, selanjutnya kita sambungkan switch 1 di RA1 sebesar 110 kilo ohm. Maka tegangan di CH2 nya akan naik, akan menurun menjadi 1,43 volt. Untuk selanjutnya kita buat menggunakan resistansi input. Untuk nilai resistansi inputnya sebesar 5 kilo ohm, dan untuk presentasinya sebesar 50%. Untuk generator sinyalnya frekuensinya masih 13 kHz, dan untuk amplifiernya sebesar 100 mA. Kita runkan. Dimana untuk channel satunya sebesar 46,7 mA, dan untuk channel 2 nya sebesar 667 mA. Jika RA1 nya terhubung, dan jika RA nya open loop, maka tegangannya akan naik, dimana tegangan di CH1 nya sebesar 46,7 mV, dan tegangan di channel 2 nya sebesar 932 mV. Untuk penguatannya bisa kita langsung kurangkan, dimana CH1 kurang CH2 atau CH2 kurang CH1, yaitu sebesar 932 kurang 46,7, kira-kira 880 mA. Untuk rangkaiannya, bila kita naikkan frekuensinya, maka tegangan di VRMS-nya menjadi semakin kecil. Ini berlaku untuk dengan resistansi input dan tanpa resistansi input. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi untuk percobaan rangkaian HPF Orde 1 dengan OP-M dan juga rangkaian LPF dengan Orde 1, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka tegangan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Dan pada rangkaian LPF dengan tahanan umpan balik diganti dengan kapasitor. Sedangkan pada rangkaian HPF dipengaruhi oleh kerja kapasitor. Dan pengembalian sebagian sinyal ke output itu merupakan penguat dari umpan balik. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk rangkaian yang ketiga. Untuk yang rangkaian ketiga yaitu linearisasi rangkaian op-amp dengan umpan balik. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama, susunlah rangkaian pada kit untuk memperoleh rangkaian non-linear seperti tampak gambar 24. Hubungkan generator sinyal sinusoidal untuk memberikan input pada rangkaian dan osiloskop untuk mengamati sinyal input dan outputnya, seperti ini ya.
Baru kemudian kita gunakan oscilloscope dalam mode dual trace dalam keadaan loop terbuka. Berikan amplitude sinyal input yang cukup besar sehingga pada sinyal output tampak saturasi pada puncak dan lembah sinyal. Amati juga kurva Ali tegangan atau VTC dalam XY. Catat kedua hasilnya, kemudian bandingkan hasil yang Anda dapat pada simulasi dengan yang ada pada video pembelajaran. Dan yang terakhir itu dengan memanfaatkan selektor S1 untuk memilih RA 15 kilo ohm, RB 22 kilo ohm, dan RC 110 kilo ohm guna menentukan nilai skala umpan balik output ke inputnya dalam mode XY. Amati VTC untuk rangkaian dengan umpan balik. Amati juga sinyal keluaran dalam mode dual trace, catat hasil keduanya, serta bandingkan hasil yang Anda dapat pada simulasi pembelajaran. Nah, jadi saya akan menunjukkan rangkaian yang sudah saya kerjakan seperti ini. Pertama itu yang kita lakukan adalah menentukan frekuensinya, yaitu 1 kHz untuk acuannya, dan amplitudonya yaitu 100 VRMS. Kemudian setelah kita rangkai dan kita tentukan ininya, kita run terlebih dahulu, baru kita lihat sinyal yang dihasilkan seperti ini. Ini terlebih dahulu kita pastikan ini adalah loop terbuka, dan karena RA, RB, dan RC tidak tersambung dengan rangkaian, jadi kita hanya menggunakan penguat op M 1 dan 2. Seperti inilah hasil dari sinyal pada open loop. Jadi yang kita lakukan pertama yaitu kita mencari di mana wilayah saturasi pada outputnya, V outputnya yang biru di bawah ini, dengan menambahkan amplitudo pada rangkaian. Kita tambahkan. Kita perkecil dulu ukurannya. Dapat kita lihat pada posisi 560 VRMS, V outputnya sudah mulai tampak pada wilayah saturasi. Tapi mari kita tambahkan lagi amplitudonya agar terlihat jelas. Pada nilai amplitudo 1800 VRMS, dapat kita lihat bahwa V outputnya sudah dalam wilayah saturasi seperti ini. Dia dalam wilayah saturasi, dan kemudian kita lihat untuk kurva VTC-nya dengan kita pilih display dan dalam mode XY. Kita atur dulu. Seperti inilah kurva VTC-nya, dapat kita lihat dia linear. Nah, seperti itulah untuk yang rangkaian open loop. Kemudian yang untuk selanjutnya kita gunakan untuk rangkaian dengan close loop yang terhubung dengan RA. Ini RA, kita hubungkan RA-nya, baru kita jalankan lagi. Ini kita kembalikan dalam mode ini. Dan pada
ini kita sama seperti open loop yang tadi, kita mencari daerah saturasinya di mana wilayah saturasinya dengan menambahkan wilayah saturasi pada V output dengan menambahkan amplitudonya. Dan kita tambahkan, kita cari oke di sini. Jadi wilayah saturasi pada close loop tertutup untuk yang RA dapat terlihat jelas bahwa wilayah saturasinya berada jika amplitudonya bernilai 2200 VRMS. Oke, kita lihat lagi dengan bentuk kurva VTC-nya seperti ini. Dia masih linear, sama seperti yang untuk open loop. Dan kemudian kita menggunakan kita stop dulu. Kita menggunakan ini resistor RB1 yang terhubung seperti ini. Dan kita run lagi, kita ubah, kita cari lagi di mana wilayah saturasinya. Dapat kita lihat sudah dalam wilayah saturasinya dapat terlihat pada nilai amplitudo yang 2000 VRMS. Ini yang untuk RB, resistor RB. Kemudian setelah itu sama seperti tadi lagi, kita lihat dalam bentuk kurva VTC-nya seperti ini. Dia masih linear. Nah, begitu. Untuk yang terakhir kita coba pada resistor RC. Kita jalankan, kita ubah ininya, kita tentukan di mana dapat terlihat jelas wilayah saturasinya. Wilayah saturasi pada RC1 dia berada pada kita lihat bahwa umpan balik dengan resistor RC1, wilayah V outputnya berada di wilayah saturasi dengan nilai amplitudo 1900 VRMS. Untuk yang kita lihat dalam VTC-nya, kurva VTC-nya seperti ini. Dia linear juga. Jadi begitulah kita untuk dalam rangkaian yang ketiga untuk menentukan wilayah saturasi pada open loop dan saat dia umpan balik dengan menggunakan resistor RA, RB, dan RC yang dimana nilai ketiga resistor ini berbeda-beda. Jadi demikianlah untuk yang bisa saya sampaikan. Baik, demikian kami ucapkan terima kasih.